Hai, selamat siang. Satihoto Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan saya, Kak Jessica. Di sini kakak akan sharing-sharing materi tentang cara menghormat dalam agama Buddha. Nah, macam-macam cara penghormatan dalam agama Buddha itu ada 4. Yang pertama ada Anjali, yang kedua Namaskara, ketiga Utana, dan keempat adalah Pradaksina. Yang pertama adalah Anjali. Anjali adalah menghormat dengan merangkapkan kedua tangan di depan dada. Nah, seperti gambar di samping, gambar di samping itu adalah salah satu siswa yang melakukan Anjali, yaitu tangan kanan dan tangan kirinya disatukan di depan dada. Itu yang disebut sebagai Anjali. Jadi adik-adik harus melakukan Anjali seperti ini ya. Oke, lanjut ya. Kapan kita bisa beranjali? Kita bisa beranjali kepada orang tua. Kepada orang tua kita ketika kita berangkat sekolah ataupun pulang sekolah, kita bisa beranjali terlebih dahulu. Kemudian di depan patung Buddha. Ketika kita di depan patung Buddha, di depan altar Buddha, kita bisa beranjali. Yaitu merupakan salah satu penghormatan bagi kita. Kemudian kepada Biku Sangha. Ketika kita bertemu Biku Sangha di wihara ataupun di tempat-tempat lainnya, di jalan dan sebagainya, kita bisa beranjali kepada Biku Sangha. Kemudian kepada teman-teman sedharma. Kepada teman-teman sedharma, kita juga bisa beranjali kepada teman yang lama, kepada teman yang baru kita kenal, tentunya yang sedharma, yaitu yang seagama Buddha. Begitu ya, adik-adik. Oke, selanjutnya cara menghormat yang kedua adalah Namaskara. Namaskara adalah sujud dengan 5 titik menyentuh lantai. 5 titik itu apa saja sih, Kak? Yang pertama dahi, siku, lutut, ujung jari kaki, dan telapak tangan. Nah, itu bersama-sama menyentuh lantai. Nah, kalian bisa mempraktikkan Namaskara ini bisa di sekolah, ataupun di wihara, dan juga di rumah. Kalau di sekolah itu gimana, Kak, cara mempraktikannya? Ya, di lantai, jangan di kursi, begitu ya. Kapan kita bisa bernamaskara? Yang pertama adalah ketika kita bersama orang tua. Kepada orang tua, kita harus bernamaskara, yaitu salah satu penghormatan atau wujud cinta kita kepada orang tua. Kemudian yang kedua adalah di depan altar Buddha. Di depan altar Buddha, kita haruslah bernamaskara. Contohnya, ketika kita ke wihara, kita yang pertama kita lakukan adalah bernamaskara di depan patung Buddha, di depan altar Buddha sebanyak 3 kali. Kemudian kepada Biku Sangha. Kepada Biku Sangha biasanya juga kita melakukan namaskara. Biasanya itu kalau hari raya Katina kita bisa melakukan namaskara. Ketika kita bertemu Bante, kita bernamaskara. Nah, itu adalah salah satu wujud namaskara yang kita lakukan. Penghormatan yang ketiga yaitu adalah Utana. Utana adalah menghormat dengan cara berdiri. Terus kepada siapa kita melakukan utana, Kak? Yaitu kepada para anggota sangha. Kapan kita melakukan utana? Kita melakukan utana pada saat Biku Sangha memasuki wihara, Biku Sangha memasuki wihara, maupun Biku Sangha ketika sedang memasuki ruangan lainnya. Kita sebagai umat Buddha, kita harus berdiri, bersikap anjali, dan juga menundukkan kepala sebagai rasa hormat kepada para anggota sangha. Begitu ya. Oke, selanjutnya cara penghormatan yang keempat yaitu pradaksina. Pradaksina adalah menghormat dengan mengelilingi objek yang dihormati sebanyak 3 kali, searah jarum jam. Nah, apa saja sih, Kak, objek yang dihormati itu dalam pradaksina? Yang pertama ada wihara atau cetia, yang kedua candi, yang ketiga adalah pohon bodhi. Nah, kita sebagai umat Buddha bisa melakukan penghormatan itu mengelilingi wihara, mengelilingi candi, ataupun pohon bodhi sebanyak 3 kali searah jarum jam. Atau dari kiri ke kanan, itu adalah 3 kali. Itu adalah salah satu cara penghormatan secara pradaksina. Oke, demikian yang dapat kakak sampaikan. Kurang dan lebihnya, semoga ilmu-ilmunya bermanfaat untuk adik-adik. See you next video. Terima kasih. Satihoto Namo Buddhaya.